Nah, dalam perjanjian ekonomi regional ini ya tentu saja menjadi kunci. Karena agar sukses, pebisnis internasional harus memiliki pengetahuan tentang perjanjian ini dan juga menggunakan untuk menciptakan peluang bisnis bagi perusahaan mereka dan menangkal tindakan persaingan. Nah, ini juga kemudian melihat kembali sejarah kesepakatan perdagangan internasional yang ada. Ya, tentu saja perdagangan internasional ini mulai diatur oleh negara pada setelah World War II, Perang Dunia Kedua ya, dimulai tahun 1947, 44, 47 ya. Ada lembaga-lembaga yang dinyatakan sebagai Bretton Woods gitu ya. Ada IMF dan juga World Bank yang awalnya digunakan untuk negara-negara memperbaiki performa ekonominya akibat dari dampak perang. Jadi begitu perang itu menimbulkan resesi secara global, tidak ada aktivitas produksi yang menjadi dominan, tapi pemenuhan pada armada-armada perang yang diperlukan untuk mempersenjatai perang dunia. Nah, ini memberikan dampak yang begitu besar pada dunia. Dalam pengaturan perdagangan, ini ada General Agreement on Trade, jadi ada GATT, gitu ya. Nah, GATT ini terus menjadi treaty, Agreement on Trade Treaty, gitu ya. Traktat, kalau bahasa Indonesianya traktat. Traktat ini tidak memiliki efek hukum, kesepakatan hukum yang cukup keras karena dia bernama traktat. Sehingga kemudian dibentuklah WTO. WTO, World Trade Organization. World Trade Organization yang kemudian negara-negara jika ingin mau terlibat atau dilindungi dan seterusnya harus masuk ke dalam organisasi ini. Nah, tapi tidak hanya peraturan yang ada di organisasi tersebut, tapi juga ada peraturan-peraturan yang terkait dengan komoditas atau misalnya hal-hal yang dapat diperdagangkan secara internasional. Ini kaitannya dalam endangered species. Jadi tidak boleh asal menjual binatang gitu ya, tapi dia harus memenuhi kriteria apakah dia termasuk pada common species atau dia endangered species. Dan ini ditentukan pada Convention International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora. Jadi ketika itu adalah hewan yang dilindungi, ya dia harus tidak boleh diperdagangkan dan harus hanya dipelihara oleh negara yang memiliki hewan tersebut. Nah, tapi ternyata ketentuan ini juga menimbulkan perdebatan ya, bukan menimbulkan perdebatan, ada eksternalitas negatif dari agreement ini. Karena dia dianggap langka, malahan justru scarcity atau kelangkaan makin meningkat dan itu membuat harganya makin tinggi. Orang-orang di pasar gelap makin mencari gitu ya, gading gajah, gading badak bercula gitu ya. Cula badak itu selalu menjadi incaran dan ini salah satu dampak dari juga mau dilindungi tapi tetap saja ternyata orang makin tahu dan ini back and forth bagaimana kita harus menangani isu ini. Nah, WTO tadi udah sempat dibahas, walaupun kita ada CITES tadi, didirikan pada 1 Januari 1995. Yang awalnya itu 159 member, Anda bisa cek sekarang sudah ada berapa. 24 observer countries ini adalah 24 negara yang dipertimbangkan atau sedang mempertimbangkan ingin masuk ke dalam WTO. Mungkin karena capacity atau ya mostly because of their capacity haven't met the requirement, jadi mereka belum berani. Nah, dia mendukung untuk alur perdagangan sehingga negara-negara didorong untuk tidak ada diskriminasi
Sehingga ada trade policy yang predictable. Predictable itu misalnya ketika orang di Indonesia boleh impor beras, dari negara manapun bisa memasukkan impor beras. Jangan gara-gara beras misalnya dari Jepang malah tidak boleh masuk karena beras Jepang dianggap merusak pasaran apa segala macam dan seterusnya. Nomor 2, mengurangi trade barrier dengan multilateral negotiation. Jadi di dalam forum ini disepakati mau berapa, kemudian pengurangan dan bagaimana pengurangan tersebut dapat dicapai. Establish impartial procedure untuk resolving trade dispute among members. Nah, ini yang kemudian pasti terjadi adanya dispute. Dispute itu persengketaan di antara pihak yang melakukan perdagangan. Dan ini kemudian yang akan merujuk pada badan-badan yang dimiliki oleh WTO. Nah, ini adalah prinsip-prinsipnya. Saya ambil dari website WTO. Without discrimination, a free fair trade in the world, gitu ya, predictable, more competitive, supaya perdagangan bebas itu semakin terbuka, jadi tidak ada diskriminasi nih. Oh, gara-gara dia negara ASEAN kayaknya kita boleh lebih banyak deh dia gitu. Yang orang-orang Eropa nggak boleh deh kirim ke Indonesia gitu. Itu tidak boleh gitu, harus terbuka. Maka requirement itu harus very clear gitu, sehingga competitiveness tetap terjaga. Beneficial for less developed countries ini tentu saja untuk yang less developed, kemampuan bersaingnya belum terlalu tinggi, itu ada benefit atau ada diskriminasi, ada pengecualian. Nah, di dalam WTO ini juga ada badan-badannya. Nah, yang menarik sebetulnya nanti in the future mungkin ada dispute settlement body gitu ya. Yang kemudian ini juga menyelesaikan persengketaan, dan bagaimana kemudian persengketaan itu dapat diselesaikan dan ada tahapannya. Jika Anda cek juga di websitenya lebih lanjut, dia ada perkembangan per kasus apa saja yang ini. Jadi ada badan umum, kemudian ada general badan yang mengatur trade policy, review body juga ada. Di dalam General Council ada 3 konsil turunan, dan di sini ada komite. Ini adalah tugas-tugas dan juga kepentingan yang dicapai oleh WTO. Nah, kalau perdagangan internasional, karena WTO di level internasional, mengapa kemudian kerjasama regional harus diatur ya? Yang itu sudah diatur, kenapa di regional kita juga masih harus ada agreement di dalam agreement. Dan gitu kita juga tetap harus ada kerjasama bilateral. Membicarakan economic integration, ini ada tahapannya. Apakah kita mau mencapai hal yang gimana gitu ya, economic integration yang seperti apa sehingga bisa semakin kuat. Karena saat ini organisasi regional yang paling kuat adalah Uni Eropa, bukan paling kuat sih, paling dia segala aspek sama, mata uang sudah jadi satu, euro. Hanya ada beberapa negara yang tidak mau menggunakan euro dikarenakan mata uang dia juga memiliki nilai yang tinggi. Nah, ini ada free trade area, kemudian ada free custom union, common market, economic union, dan political union. Dan saat ini Uni Eropa sudah mencapai sampai political union gitu. Karena di dalam penyelesaian permasalahan sengketa politik juga mereka memiliki badan penyelesaian masalah di level regional gitu. Jadi ketika kita mau mencapai free trade area, itu adalah ekonomi integrasi yang paling rendah. Sedangkan saat ini Indonesia di ASEAN itu harus mencapai free trade area di tahun 2025. Sedangkan
belum juga banyak yang paham apakah kemudian free trade area di ASEAN memberikan benefit atau justru memberikan kerugian bagi Indonesia. Dan asosiasi perdagangan regional yang bisa Anda pahami, pelajari, dan setidaknya hafalkan singkatan-singkatannya apa aja dan negara-negara apa yang berada di dalam kesepakatan ini gitu ya. Kemudian balik lagi pertanyaan yang Anda harus jawab. Apakah pebisnis harus memahami kebijakan ekonomi regional? Ayo coba, kira-kira harus nggak? Kalau Anda mau menjadi pebisnis internasional, bukan atau Anda melihat Anda sekarang lah masih kita skala nasional atau skala ini, tapi pengembangan bisnis jika Anda ingin melakukan perluasan pasar maka Anda harus go internasional. Dan kemudian apakah kemudian pebisnis harus memahami kebijakan regional? Nah, ini Anda harus mampu membangun what is the reason dan sampaikan kepada saya pada tugas berikutnya yang akan saya berikan secara individual. Oke, terima kasih. Jangan lupa mengikuti kuis dan juga pengerjaan tugas dan dilanjutkan dengan mengikuti UAS secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.